إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, saudaraku rahimani wa rahimakumullah, hadirin sidang Jumat. Pertama-tama sekali, mari kita sadari bahwa hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan aneka ragam rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala. Anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang semua kita tak akan mampu apa-apa sekiranya Allah hentikan rahmat dan nikmat yang Ia curahkan kepada kita. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun kita selalu menggunakan rahmat dan nikmat, anugerah dari Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tanpa semua rahmat dan nikmat Allah, kita bukanlah siapa-siapa dan kita tidak akan mampu apa-apa. Kita menjadi diri kita yang sekarang karena sudah puluhan tahun menggunakan mata, puluhan tahun menggunakan telinga, lisan, kaki dan tangan, puluhan tahun menggunakan seluruh organ tubuh yang ada di bahagian dalam tubuh kita, jantung, paru-paru, darah dan yang lainnya. Puluhan tahun juga diberikan oleh Allah nikmat makanan dan minuman. Puluhan tahun Allah berikan oksigen tanpa harus berbayar. Sekali lagi, tanpa semua itu siapa kita? Kita bukanlah siapa-siapa, dan kita tidak akan mampu apa-apa sekiranya Allah hentikan nikmat-nikmat itu. Jangankan semuanya, satu nikmat Allah cabut, berhenti kehidupan kita. Oleh karena itu, sadari selalu bahwa hari demi hari yang kita lalui bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah tiada tara dan tiada terhingga. Dan Allah tabaraka wa ta'ala hanya memberikan kewajiban kepada kita, kewajiban yang sangat ringan dibanding curahan rahmat dan nikmat yang tiada tara yang Ia berikan kepada kita. Oleh karena itu, seorang hamba yang tetap tidak mau menjalankan kewajibannya kepada Rabb-Nya, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya ketika Allah tabaraka wa ta'ala murka kepadanya dan Allah tabaraka wa ta'ala masukkan dia
ke dalam neraka bersama Fir'aun dan Qarun dan bala tentaranya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah manusia semuanya ke jalan yang diridhoi dan cintai Allah tabaraka wa taala. Tidak ada syariat yang dibawa para nabi dan para rasul yang lebih agung, lebih sempurna, lebih ringan, lebih dekat dengan kasih dan sayang Allah lebih daripada syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua manusia. Syariat itu untuk semua manusia, karena Allah menurunkan Al-Quran untuk seluruh manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Hanya saja ada manusia yang mau menjadikannya petunjuk, maka selamatlah dia. Namun ada juga manusia yang kemudian tidak mau mengikuti petunjuk itu, maka hancur dan binasalah dirinya. Dan sebahagian manusia pilih-pilih. Sebahagian manusia memilah dan memilih. Ada yang dia ikuti dan ada yang tidak dia ikuti. Ada yang dia suka lalu dia lakukan, ada yang dia tidak inginkan lalu dia tinggalkan. Maka kelompok yang ketiga ini tahta masyiatillah, nanti di akhirat dikembalikan kepada masyiatullah, keinginan Allah. Allah apabila Allah ingin mengampuninya, Allah ampuni. Dan mana para Allah tidak mengampuni, maka Allah adab. Dan hendaklah kita berusaha untuk menjadi kelompok yang pertama yang benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk agar diri kita selamat di dalam menjalani kehidupan kita di permukaan bumi sampai akhir hayat, sehingga mendapatkan kemuliaan di saat dibangkitkan di yaumil mahsyar. Ma'asyiral muslimin, kehidupan kita di permukaan bumi ini tidaklah lama. Kehidupan kita di permukaan bumi ini sangatlah teramat singkat. Saking singkatnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka manusia itu tatkala bertemu dengan hari akhirat, yarawnaha, berjumpa dengan kampung akhirat, dan kampung akhirat adalah kampung nan abadi, kampung nan hakiki. Waktunya adalah waktu yang hakiki dan abadi. Ketika mereka bertemu kampung akhirat, mereka dibangkitkan di yaumil mahsyar, melihat akhirat yang dijanjikan Allah kepada mereka di dalam Al-Quran, dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Apa yang terjadi? Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di permukaan bumi kecuali hanya bagaikan waktu sore atau bagaikan waktu pagi. Pernahkah kita tahu waktu sore, asar hingga maghrib? Pernahkah kita tahu waktu duha, antara jam 8 sampai jam 11 siang? Lebih dan kurang. Itulah dia waktu yang dikatakan Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, di mana manusia bertemu dengan hari akhirat, kita bertemu dengan hari akhirat. Lalu kita review usia kita ke belakang, ternyata bukan 60 tahun, tidak juga 40 tahun, tidak juga 25 tahun, apalagi 80 dan 100 tahun. Ternyata usia kita, ketika kita bertemu dengan hari akhirat dan kita melihat ke belakang, seberapa lama sebenarnya saya tinggal di permukaan bumi. Allah katakan, manusia ketika itu mengira, menyangka, menghitung, memperkirakan usianya di permukaan bumi hanya bagaikan waktu sore, hanya bagaikan waktu duha, illa 'ashiyatan aw duhaha. Mana usia yang puluhan tahun yang kita katakan puluhan tahun itu? Saudaraku, kaum muslimin, hadirin sidang Jumat, enggak ada.
Dan Allah, tak ada yang lebih jujur berbicara kepada kita daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang Allah katakan. Dan apa yang Allah katakan hak. Saya dan Anda ketika nanti bertemu dengan hari akhirat dan kita review usia kita ke belakang, ternyata hanya sesingkat waktu sore, sesingkat waktu duha. Mana dia puluhan tahun itu tidak ada. Apa yang terjadi? Kenapa kita menghitung ke belakang usia kita begitu singkat? Karena kita sudah tahu hari yang sebenarnya. Hari yang sebenarnya seperti yang tadi khatib katakan, hari akhirat. Hari nan hakiki, hari akhirat. Dunia ini hari semu. Perhitungannya perhitungan semu dan bukan perhitungan yang hakiki. Dan setiap manusia yang bertemu dengan hari akhirat termasuk kita, ketika itu tahu panjang satu hari yang sebenarnya. Dan ternyata satu hari yang sebenarnya seperti yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu bagaikan 1000 tahun dalam bilangan kalian. Bertemulah kita dengan hari yang sebenarnya, hari akhirat. Dan satu hari di akhirat itu, kalau ditakar dengan usia di permukaan bumi, maka 1000 tahun. Itulah hari yang sebenarnya. Dan kita telah bertemu dengan hari yang sebenarnya itu. Itulah panjang hari yang hakiki. Dan kita telah bertemu dengan panjang hari yang hakiki itu. Sehingga ketika kita lihat usia kita ke belakang, itulah dia waktu yang Allah katakan. Usia kita yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun ini hanya bagaikan waktu sore dari satu harinya akhirat. Hanya bagaikan waktu duha dari satu harinya akhirat. Allah ingin mengatakan kepada kita di dalam ayat ini dan beberapa ayat lainnya yang berbicara tentang singkatnya usia kita di permukaan bumi. Hai manusia, sadarlah bahwa usiamu di permukaan bumi sebenarnya tidak panjang. Usia engkau di permukaan bumi sangatlah singkat. Untuk apa Allah ingatkan? Agar kita tidak terpesona dengan dunia dan segala perhiasan yang menipu di dalamnya. Agar kita tidak jadikan dunia beserta kenikmatan yang di dalamnya adalah tujuan hidup kita. Karena akan kita tinggalkan tidak lama lagi. Kita akan tinggalkan sebentar lagi. Dunia akan berakhir. Kita adalah umat yang terakhir. Umat penghabisan. Rasul yang Allah kirim kepada kita adalah terakhir Rasul yang Allah kirim kepada manusia. Dan Rasulullah SAW 1400 tahun lebih yang lalu telah mengatakan bahwa saya dan diutusnya hari saya dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Diutusnya saya dan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Dan dua jari itu telah berjalan, telah berlalu 1400 tahun lebih. Ini menunjukkan semakin dekatnya kita dengan hari kiamat. Semakin dekatnya usia kehancuran bumi beserta isinya. Apabila kita membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang ciri-ciri hari kiamat, kita tahu para ulama membaginya kepada dua ciri. Ciri-ciri kiamat kecil dan ciri-ciri kiamat besar. Dan manakala kita seleksi lagi dan kita benar-benar detailkan lagi ciri-ciri hari kiamat kecil di zaman kita, di tahun yang kita hidup di dalamnya, di masa yang sekarang kita hidup di dalamnya, sudah hampir semua ciri-ciri kecil terwujud. Sudah hampir semua, walau belum semua, namun sudah hampir semua. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW tentang itu adalah ciri-ciri hari kiamat, sudah ada di zaman kita sekarang ini. Tinggal menunggu sedikit lagi yang tersisa, maka yang akan datang adalah ciri-ciri kiamat besar. Turunnya Nabi Isa, datangnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Dajjal dan yang lainnya. Terbitnya matahari di sebelah barat di mana pintu taubat akan ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tinggal menunggu beberapa ciri-ciri kiamat kecil yang belum terlihat. Semakin menunjukkan kepada kita bahwa kiamat sudah seramat dekat. Usia kita yang singkat itu, demikian juga singkatnya usia dunia dan seisinya. Saatnya tiba untuk dia akan berakhir dan hari kiamat akan datang. Untuk apa semua itu? Untuk kita bersiap, agar kita tidak lalai,
Agar kita tidak disibukkan oleh dunia lalu melalaikan akhirat. Soal mencari nafkah di permukaan bumi adalah perintah Allah. Sebelum dia adalah fitrah manusia. Namun yang menjadikan seseorang tercela apabila dia dilalaikan dari akhiratnya karena dunianya. Dan salah satu yang akan mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lalai adalah usia kita yang singkat, yang selalu Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran manakala kita membaca dan benar-benar memahami apa yang kita baca. Maka sadarlah saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, usia kita tidaklah lama di permukaan bumi ini. Manakala kita bersabar di atas ketaatan, kesabaran yang singkat untuk kemenangan tiada tara di surga Allah. Dan manakala kita lalai yang singkat untuk kesengsaraan tiada tara di neraka Allah, fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di khutbah yang pertama khatib sudah mengingatkan kita dengan ayat Allah bahwa usia kita sangatlah singkat. Maka bertahanlah di usia yang singkat ini di atas kesabaran untuk menjaga yang paling berharga yang kita miliki. Yang paling berharga yang kita punya. Dan yang paling berharga yang kita punya itu bukanlah harta, bukan juga tahta, bukan juga keluarga, bahkan bukan juga nyawa. Yang paling berharga yang kita miliki bernama agama. Agamalah sesuatu yang dimiliki oleh seorang insan yang paling berharga dari apa yang dia miliki. Namun sangat sedikit di antara manusia yang mengerti akan ini. Sangat sedikit manusia yang mengerti bahwa agamanya adalah hal yang termahal yang dia miliki, yang harus dia pertahankan sekuat tenaga. Sebagaimana Bilal bin Rabah mempertahankan agamanya, sebagaimana Ammar bin Yasir mempertahankan agamanya, sebagaimana para sahabat Nabi SAW yang dibelenggu, diusir dari kampungnya, dan harus meninggalkan kampung mereka, menuju kampung orang lain yang mereka tidak akan tahu apa yang akan terjadi di sana. Semua itu demi agamanya. Lihatlah Nabi dan Rasul berjuang, dan Allah ceritakan perjuangan mereka di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW ceritakan perjuangan mereka di dalam hadis. Semua itu memperjuangkan agama. Di awal ketika kita wafat, di hari pertama kita di dalam kubur, yang ditanya oleh malaikat kepada kita bukanlah harta, bukanlah keluarga, namun yang ditanya oleh malaikat kepada kita adalah agama kita. Kita semua tahu apa yang akan ditanya oleh malaikat kepada kita di alam barzakh. Ma dinuk, apa agamamu? Man rabbuk, siapa Rabbmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? 3 pertanyaan yang sudah diberitahu kepada kita. Ketiga-tiganya adalah agama. Dan semua kita juga tahu secara teori, yang berhasil menjawab selamat, dan yang tidak berhasil menjawab celaka dan binasa. Dipukul oleh malaikat dengan pentungan yang mereka bawa. Sekiranya pentungan itu dipukulkan ke gunung, gunung akan berubah menjadi butiran-butiran debu. Gunung akan berubah menjadi butiran-butiran kerikil. Pentungan besar itulah yang dipentungkan oleh malaikat yang sangat kuat kepada kita. Wal'iyadzubillah, manakala kita tidak mampu menjawab 3 pertanyaan, yang ketiga-tiganya adalah pertanyaan agama. Maka agamalah yang akan menyelamatkan kita di saat ditanya oleh malaikat. Demikian juga di padang mahsyar. Manusia akan mendapatkan kebaikan sesuai dengan bagaimana dia menjaga agamanya di permukaan bumi.
dan manusia mendapatkan kebinasaan dan kesengsaraan, bagaimana dia mengabaikan agama di permukaan bumi. Maka di waktu yang sangat teramat singkat ini, ma'asyarul muslimin, di usia kita yang sangat singkat ini, jangan merasa bahwa harta kita lah yang paling berharga. Jangan merasa bahwa tahta dan jabatan kita lah yang paling berharga. Jangan mengira bahwa keluarga kita lah yang paling berharga. Bahkan jangan mengira bahwa nyawa kita lah yang paling berharga. Para sahabat mengorbankan nyawanya untuk agamanya, karena mereka tahu agama lebih berharga daripada nyawa itu. Oleh karena itu, mari menjaga agama. Pertama, dengan semangat untuk mencari, semangat untuk memilah, semangat untuk bertanya, apakah agama saya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW? Ini penting. Ini sangat teramat penting, karena kebanyakan manusia beragama, agama keturunan. Banyak manusia beragama, agama apa yang ada di sekitarnya saja dia mencukupkan itu, tanpa ada semangat untuk mencari apakah beragama saya sudah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW atau tidak. Setelah kita tahu bahwa cara beragama sesuai dengan apa yang dikerjakan Rasul, apa yang diajarkan Rasul, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana saya istiqamah di atas agama tersebut? Tidak hanya sekedar bagaimana sholat, tidak hanya sekedar bagaimana puasa, akan tetapi mencakup seluruh gerak-gerik kita dalam kehidupan kita di permukaan bumi. Sudahkah mata saya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul? Sudahkah telinga saya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul? Sudahkah lisan saya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul? Sudahkah hati saya sesuai dengan yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ketika kita mencoba untuk memperbaiki itu di permukaan bumi, ketahuilah memang berat, memang ada rintangan, memang penuh dengan ujian, tapi ujian yang sangat singkat. Kalau kita lulus menjalaninya, maka akhir dari semua itu adalah kenikmatan tiada tara di negeri tanpa batas waktu, di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kenikmatan di dalamnya tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terbayang oleh hati manusia. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berusaha memperbaiki agama kita dan menjaga agama itu. Dan ketahuilah, jawaban untuk malaikat di alam kubur kita jawab sekarang. Kita jawab sekarang, ma'asyarul muslimin. Tidak kita jawab nanti. Marang siapa yang menjawabnya di permukaan bumi dengan benar-benar menjadikan Allah sebagai Rabbnya yang dia ibadati dan tidak dia sekutui. Benar-benar menjadikan Nabi SAW sebagai pemandu hidupnya, benar-benar sebagai suri tauladannya, dan benar-benar menjadikan agama ini sebagai acuan perjalanan kehidupan dan gerak-geriknya di permukaan bumi. Dialah orang yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam barzakh kelak. Jangan kira pertanyaan itu dijawab di sana, namun dijawab di sini. Dijawab di sini dengan amalan kita setiap hari. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membimbing langkah kita untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dalam kehidupan kita yang singkat, sehingga lisan kita Allah kuatkan di saat nanti malaikat bertanya di alam barzakh. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma aslih lana wulata umurina. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina
man la yakhafuka wa la yakhshaka wa la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.